Yang kau tahu, saya sedang tidak bahas hukumnya, tapi yang kau tahu namanya Al-Quran sama musik nggak bisa bersatu di hati yang sama. Ya, makin sering dengar yang, apalagi yang kalau yang tadi masih jelas ya, ada kebaikannya, tapi nyanyian yang pun tuh selingkuh itu indah, bla bla bla, yang nyanyi gitu, aduh, makin nggak tertarik dengan Quran biasanya. Makin sering dengerin Quran, makin juga asa nggak minat meskipun dulu tuh seneng dengerinnya, ya, nggak bisa nyatu, ya. Maka yuk, Bismillah yuk. Gimana terus kalau kita belum hafal tadi? Kita tunjukin dan kita merayu Allah supaya mudah-mudahan iya nggak apa-apa ya Allah sedikit, tapi mengubah aku jadi hamba yang kau ridhoi ya Allah. Bismillah. Ya. Karena tadi kalau sekedar hafalan, orang Jepang bisa bikin itu. Ya. Tapi tetap suatu kemuliaan yang luar biasa. Ini untuk memotivasi dulu bagi yang berjuang lebih struggle. Ya. Untuk supaya bisa ikut di wisuda bareng dengan teman-teman yang tadi kelak. Karena seperti tadi ya, begini. Surat yang paling, ada satu surat yang begitu turun itu nggak kepotong-potong. Kayak kita tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 sampai ke 5 surat 96 Al-Alaq. Dari total 19 ayat kan yang turun 5 ayat duluan ya. Waktu Al-Muddatsir turun surat ke-74 juga itu turunnya ayat 1 sampai 7 duluan, nggak langsung 56. Ya. Ada salah satu surat yang turunnya itu langsung utuh, nggak kepotong-potong. Salah satunya surat ke-6 ya, surat Al-An'am. Itu total 165 ayat. Kalau di mushaf standar 23 halaman, berarti 1 juz tambah 1,5 ya. Itu nggak keputus. Ada salah satu sahabat Nabi, contohnya Abdullah bin Mas'ud, begitu Nabi bacakan langsung hafal tanpa perlu diulangi lagi, sekali dengar. Jadi sahabat pun ada yang levelnya di seperti itu ada. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang lain yang perlu waktu sekian lama untuk menghafal. Ada riwayat yang menyebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu perlu 20 tahun untuk menghafalkan 30 juz. Dan itu pun 2 bulan sebelum beliau wafat baru selesai. Tapi jangan tanyakan bagaimana dampak Quran itu kepada diri beliau. Ya. Bagaimana beliau mengamalkannya, bagaimana Quran itu merubah dirinya. Ya. Jadi memang Allah, terserah Allah nih. Ini otak beda-beda. Ada yang cepat banget ngapal sekali dengar langsung ingat, tapi ada juga yang sulit. Berjuang terus-menerus. Tapi bismillah nggak apa-apa. Toh kabar baiknya makin nggak hafal makin sering dimorojaah, berarti per hurufnya makin jadi pahala juga itu. Berarti kalau gitu jangan hafal dong kok. Ya kalau udah hafal cepet, nggak mungkin nanti dia tahajud kuliah kulhu. Ya. Pasti panjang-panjang. Karena semua guru, termasuk guru-guru tahfiz koko ya, ketika ditanya gimana cara paling baik untuk mengikat hafalan, cara paling baiknya adalah dimorojaah waktu tahajud. Maka bayangin kalau hafalan udah 30 juz, gak mungkin dia tahajud kuliah kulhu udah tidur lagi. Karena sayang pasti ya. Kalau tidak dia di lampu merah juga biasanya celingak-celinguk nyari yang bisa dijulitin. Ini jadi murojaah misalkan. Ya. Jadi ya bismillah, terserah Allah pengen seperti apa. Maka salah satu yang bisa memudahkan meraya Allah, kalau sedikit mengingatkan ini fondasi ya dan alamat. Ibarat kalau kita punya ekspedisi ngirim paket, bisa lewat pesawat terbang, bisa lewat kapal laut, naik motor, tapi kalau alamatnya salah, nyampe nggak ke tujuan? Tidak ya. Nah kalau di dalam kita beragama, salah satunya adalah kembali lagi ke niatnya ya. Jadi luar biasa jaga niat itu, Masya Allah. Dan semua nasihat tentang niat yang paling nusuk kalau di hati koko itu adalah bahasan tentang niat dari Imam Qurtubi. Kita tahu tafsir Al-Qurtubi ya. Beliau ngasih contoh 3. 1, kalau ada orang wudhu toharoh siang-siang karena panas, enak kayaknya kena air. Setelah saya wudhu azan, beneran sholat orangnya. Tapi Allah tahu dari awal niatnya tuh dia wudhu pengen ngadem ini orang. Maka kata Imam Al-Qurtubi, itu belum cukup untuk membuat amalnya diterima oleh Allah. 1. 2, kalau ada orang saum
Untuk kesehatan lambungnya, kata dokter saya udah harus mulai puasa nih, nggak boleh banyak makan minyak, emping, beling, nggak boleh dimakan, ya. Ya, dan qadarullah ternyata barengan sama hari Senin. Ya udah sekalian aja puasa Senin Kamis. Tapi padahal dari awal niatnya bukan. Nah, karena kata dokter bagus aja buat lambung kita. Dia puasa, sama kata Imam Al-Qurtubi, itu belum cukup untuk membuat amalmu diterima oleh Allah. Contoh yang ketiga, kalau ada seorang imam sholat ngimamin, lalu waktu ruku beliau sengaja memperlama rukunya karena kedengeran di belakang ada yang lari pengen masbuk. Udahlah biar dia ikut ruku, karena kalau ikut ruku kan dia nggak usah ngulang rokaat. Niatnya kayak gitu padahal. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi itu nggak boleh dilakukan. Nanti kalau ada imam lain beda pendapat wajar ya, karena itu urusan fikih. Tapi tiga hal tadi adalah cara Imam Qurtubi menjaga niatnya. Karena tiga hal tadi ranahnya ibadah, dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya. Terus kita mencampurkan ada niat lain kepada selain Allah dalam ibadah kita. Sedangkan Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan kita tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah mukhlis kepada Allah. Sebegitu beliau menjaga dirinya, ya. Pas lagi dengerin nasihat itu, ngaji tentang tafsiran yang itu, waktu dengar dari guru, ngelamun sendirian. Ya Allah, berarti amalan saya yang mana yang diterima oleh Allah? Sekedar sah insya Allah mudah, syarat rukun terpenuhi sholat, lupa rokaat juga bisa sah sholat. Tapi kalau diterima kan beda bahasa. Jadi pas ingat itu, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, ya. Sedangkan kita doanya Nabi Musa ini juga luar biasa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari surat apa? Dari surat apa ayat itu? Setelah Maryam sebelum Al-Anbiya. Setelah Maryam sebelum Al-Anbiya. Toha. Di ayat berapanya tadi? Rabbi syrahli sadri 25, 26, 27, 28, ya. Itu 4 ayat sebetulnya. Pernah ngaji tafsir ayat ini, dikasih tahu sama guru kami. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Oke, satu berarti ketika pengen dakwah, karena nggak mungkin kalian nggak dakwah, ilmu kalian terlalu mahal kalau tidak didakwahkan. Hafal 30 juz soalnya. Ya Allah lapangkan dadaku. Oh, selevel Nabi Musa, nonjok sekali nonjok orang mati segitu kuatnya. Begitu pengen dakwah minta dadanya dilapangin. Nggak kebayang kita pengen dakwah mikirin di rumah token bunyi-bunyi, utang banyak. Oh itu stres asli. Ya. Makanya kudu beres dulu masalah diri, ya. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan atau kekeluhan di lisanku, di lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti. Nah, bicara kekakuan, kan tafsir yang paling banyak beredar diceritakan adalah karena dulu Nabi Musa itu makan bara api, ya. Jadi bicaranya agak apa bahasanya? Gagap, cadel, celat, ya. Tidak lancar, tidak selancar Nabi Harun, ada yang menyebutkan seperti itu. Dulu kalau pernah ikut majelisnya Ustaz Budi Asari, beliau pernah bilang ada salah satu bahasan tafsir menyebutkan ada ahli tafsir yang tidak sepakat kalau Nabi Musa itu gagap. Oke, beliau mungkin pernah makan bara api, tapi itu tidak membuat beliau tidak pandai bicara. Karena kalau seorang nabi nggak bisa bicara dengan baik, maka akan melanggar ayat Allah yang lain. Quran surat 14 Ibrahim ayat keempatnya. Ya, di situ wa arsalna, dan Allah menurunkan Rasul bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya sendiri, liyubayyina lahum, untuk mudah menjelaskan kepada mereka. Jadi pasti bisa ngejelasin seorang nabi itu dengan baik. Ya. Maka beliau tidak hanya menyanggah tapi juga memberikan bahasan, kalau begitu kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekakuan di lisannya? Ada dua pendapat yang beliau sebutkan. Satu, karena Nabi Musa
pernah makan jasanya Firaun. Loh, kapan kok? Kan beliau dianyutin ke sungai. Yang nemu dan ngangkat anak siapa? Istrinya Firaun, Asia. Asia kan ibu rumah tangga. Biar gimana beliau dapat nafkah dari Firaun ya. Berarti punten ya, secara nggak langsung makanan yang juga dimakan oleh Nabi Musa alaihissalam ada yang dari Firaun juga. Makanya ketika akhirnya berdakwah itu bisa kena tuh. Kamu bukannya dulu bocah yang dulu saya kasih makan. Makanya izin punten ya. Bisa jadi dakwah paling berat itu bukan kemana-mana, tapi ke orang tua sendiri. Karena kita terlalu banyak makan jasa mereka. Berarti apa? Hikmah yang pertama dari tafsiran ini adalah bagi orang yang akan berdakwah, mengajar, jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Demi Allah ini pelajaran ya. Contoh ya. Nanti kalian ngajar misalkan di sekolah, punya ratusan murid misalkan, dan mengetahui ternyata murid saya yang ini nih orang tuanya punya restoran tuh depan mata restorannya. Saya makan ke situ pasti gretong gratis misalkan. Makan betulan di situ gratis betulan. Halal nggak makanannya? Halal. Minta enggak, walaupun kode ya, tiba-tiba muncul restoran banyak, tiba-tiba munculnya di situ ya. Nunggu si ibunya ada lagi ya. Kalau ditanya halal, halal. Tapi izin mohon maaf, kalau suatu ketika kita harus mendakwahi si ibu yang punya restorannya, bisa kena kita. Kamu bukannya dulu yang suka nebeng makan di tempat saya ya? Ah, ajib gitu. Ayo, jangan terlalu banyak makan jasa orang. Ini kok lagi nggak bicara halal haram ya. Ini yang halal aja. Tapi kalau misalkan ya punten ya, ngarep-ngarep gitu. Aduh, jangan. Nanti mempersulit dakwah kita. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah waktu pengen berangkat haji, muridnya rebutan pengen ngasih bekal. Tapi Imam Ahmad lebih memilih ketika di tanah sucinya jadi kuli panggul. Setiap kali ada kabilah datang digotongin baru terima upah. Memang nama beliau sudah terkenal, tapi waktu itu belum ada Google, jadi nggak ada yang tahu wajahnya yang mana. Nggak pakai name tag juga ya. Dan beliau nggak ngaku-ngaku saya Imam Ahmad loh, enggak. Karena ya begitulah zuhudnya beliau, nggak mau menerima sesuatu kalau nggak melakukan sesuatu untuk orang itu ya. Makanya kalau dakwah beliau ini lebih mudah diterima, pantesan ya. Waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi pengganti Rasulullah, khalifatul Rasulullah, ada riwayat yang menyebutkan beliau tuh izin, boleh nggak saya sambil berniaga jualan, karena biar gimana punya keluarga, anak istri yang harus dipenuhi. Makanya tentu tidak diizinkan oleh sahabat yang lain. Ya masa presiden datang ke pasar jualan? Kalau zaman sekarang ya. Akhirnya diputuskan apa? Beliau dapat penghasilan istilahnya ya, sebagai gaji. Yang di situ disebutkan sehari itu dapat setengah ekor kambing. Berarti setiap 2 hari sekali dapat 1 ekor kambing. Setelah 2 tahun wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata ada salah satu warisannya beliau kepada anak cucu keturunannya adalah hitung berapa jumlah kambing yang beliau terima dari negara, sedekahkan dari harta beliau sejumlah kambing tersebut, kembalikan ke negara. Jadi bisa dibilang beliau mimpin negara 2 tahun itu gratis. Kalau kepemimpinannya nancep di hati rakyatnya, pantes ya. Tapi ini pun bukan berarti kita sekedar berharap yang penting pemimpin kita soleh. Masalahnya dalam Islam kita tahu ya, pemimpin teh cerminan dari rakyatnya. Tidak ingatkah kita ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, kenapa di zaman Rasulullah lebih enak, lebih makmur, lebih tidak ada konflik sebagaimana di zamannya engkau wahai Ali? Jawaban Ali bin Abi Thalib apa? Di zaman Rasulullah yang jadi rakyatnya aku, Abu Bakar, Umar, Utsman. Di zamannya aku yang jadi rakyatnya kalian. Wajar kalau beda. Punten ya, kita nggak ada pemimpin baik nih.
Kemarin ngelihat di TikTok ada kecelakaan truk mie instan, bukannya ditolongin, diangkut-angkutin, dicolongin itu satu dus mie instannya. Gak cuman itu, handphone supir truknya ikut hilang, dicolong juga. Ya punten, kita masih jadi masyarakat yang kayak begitu. Iya, yang soleh ada, tapi ya nggak bisa ngarep pengen punya pemimpin yang baik, kitanya nggak jadi baik dulu, nggak bisa. Ya. Dan sumber kebaikan, alhamdulillah kita punya Al-Quran. Nggak mau ngaji, gimana kenal kebaikan? Kalau ada yang sekedar berkata, kok semua agama ngajarin kebaikan, mungkin bisa ada yang sepakat. Tapi punten, pelajaran yang termasuk koko ambil waktu tinggal di Thailand ya, mereka berkata, yang penting aku jadi orang baik. Tapi baiknya menurut siapa dulu? Karena kalau baiknya menurut standar masing-masing, contoh, akan ada bandar judi yang berkata, saya dosa apa? Pemain saya kan nggak saya paksa, menang juga saya bayar, saya zolimnya di mana? Ada orang handphonenya diambil, dirampas, mereka sepakat itu zolim. Gua kan nggak maksa siapa-siapa. Kalau mereka menang berhenti main juga gue nggak bisa ngirim tukang pukul ke rumah pemainnya, nggak bisa apa-apa. Atau contoh, kita tahu di Thailand banyak, saya perhalus ya, banyak yang hybrid ya, atasnya perempuan, bawahnya iya, Laura lah, lanang ora wadon ora ya. Oh, tapi jangan heran bagaimana mereka hidup. Mereka bisa berani bilang kayak gini, emang gue dosanya di mana? Dokternya gue bayar, dokternya senang dengan jumlah bayarannya, gue keluar duit rela, badan sakit rela. Kalau setelah jadi setengah wanita, aku nyari duitnya dengan mohon maaf menjajakan diri, pelanggan saya nggak ada yang saya paksa, kita naksir sama naksir, dia juga rela ngasih duit, nggak pernah saya paksa. Jadi saya zolimnya belah mana? Dan jangan heran kalau sedekah mereka ke kuil-kuil mereka lebih banyak daripada kita yang muslim ke masjid-masjid kita, bisa jadi. Atau ngasih uangnya mereka ke orang tua mereka masing-masing, bisa jadi lebih banyak daripada kita ngasih ke orang tua kita masing-masing. Baik, baik. Tapi standar siapa? Standar masing-masing. Itulah yang terjadi, hidup nggak pakai syariat, sekedar baik menurut standar masing-masing. Itu kejadian. Kita kan standar baiknya nggak bisa menurut kita, menurut Allah yang maha baik. Oh, ini baik nih, gara-gara dengan sistem riba ini, aku dengan duit segini jadi bisa punya motor. Kita nggak bisa kayak gitu. Oh, nggak bisa menurut saya standar baiknya, menurut Allah. Kata Allah jangan. Meskipun ada nanti mungkin syariat yang akal kita belum nyampe, tapi kata Allah jangan, udah cukup. Ya. Juga Masya Allah ya. Yang pertama tadi apa? Pelajaran dari Nabi Musa, jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Jaga yuk, bismillah. Setinggi-tingginya jabatan, tangan begini, direndahin orang. Na'udzubillah. Kenapa yang kalian punya di hati dan kepala kalian, Al-Quran 30 juz itu jauh lebih mahal daripada harta macam apapun. Ya. Jangan ngarep-ngarep. Ya. Yang kedua, kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekalauan di lisannya? Satu, tadi karena pernah makan jasanya Firaun. Yang kedua, karena pernah ngelanggar aturannya Firaun. Kapan? Surat 28 Al-Qasas kan menceritakan ada orang dari orang Kibeti, orang Mesirnya asli, lalu berantem sama orang Yahudi juga, Bani Israel juga. Ya, dipisahin, rese, tonjok sekali, mati Nabi Musa. Melarikan diri kan? Kemana? Ke negeri Madian. Sebagian berpendapat para ulama ini sejaman dengan zamannya Nabi Syuaib. Sampai akhirnya menikahlah di negeri Madian itu, dikisahkan di situ ya. Maka ketika akhirnya harus balik lagi berdakwah ke Firaun, kena sama kamu juga bukannya dulu ngelanggar aturannya. Sehingga yuk bismillah. Memang iya, syarat dakwah itu nggak harus suci dari dosa dulu, karena kalau syarat dakwah itu harus maksum dulu, ya nggak ada yang berhak dakwah selain Nabi itu ya. Tapi ketika akhirnya sudah pengen fokus, yuk di jalan dakwah ini, yuk jaga diri, jangan sampai kita ngelanggar
sesuatu. Nggak usah yang jadi dosa ya. Ini mah tafakur ya, ngerenung aja ya. Misalkan gini, syarat hadis jadi sahih kan ada 5. Ittasalus sanadnya bersambung, adalah tuh rawinya adil, hafalannya dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Adil di situ kan bukan adil dalam bahasa Indonesia yang kalau pisang goreng 4 orangnya 4 berarti seorang 1. Tapi adalah termasuk ngejaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang kira-kira nggak pantas. Contoh, bayangin kalau Imam Bukhari hidup di hari ini, tapi setiap hari tidak di majelis ilmu, tiap hari di warnet main point blank, main game online. Mungkin ada yang berpendapat main gamenya nggak dosa selagi nggak bikin kita ninggalin sholat. Tapi kira-kira seorang imam pantas nggak nongkrongnya di tempat main game gitu 24 jam? Nggak masuk. Karena itu tadi bisa menurunkan tingkat keadilannya. Tingkat keadilannya turun, hadis nggak bisa sahih. Bisa sahih. Bedanya hadis sahih sama hasan itu sama-sama sanadnya bersambung, sama-sama rawinya adil. Yang bedain di mana? Hafalannya lebih tidak dobit, tidak lebih kuat yang hasan. Segitu cuman beda di hafalan, kualitas orangnya sama, bisa turun tuh derajat hadis. Apalagi kalau tadi kita ngelakuin sesuatu yang kira-kira bisa menurunkan izah kita, naudzubillah. Ada orang juga semakin orang tuh makin gede, makin dinasehatin, dia makin bisa mikir, ini orang siapa nasehatin saya? Pantas nggak sih saya dengerin omongan dia? Dia akan ngeliat tuh prestasi kita apa, hidup kita kayak gimana. Ada kata salah satu guru sirohnya Koko, salah satu yang membuat dakwah Nabi berhasil adalah karena beliau punya reputasi. Beliau itu punya gelar alamin sebelum jadi Nabi. Beliau sudah punya reputasi, masalah sesulit apapun, kalau beliau yang urus, beres. Nah, kalau misalnya gara-gara kita berbuat sesuatu yang bukan surga kita di mulut orang ya, tapi reputasi penting, bismillah, untuk memudahkan dakwah kita. Sama-sama orang soleh, tapi misalkan waktu pertama kali datang ke Madinah, kan Nabi mempersaudarakan orang-orang kan. Abdurrahman bin Auf orang kaya nih, dipersaudarakannya juga dengan orang kaya lagi, Sa'ad bin Robi. Kenapa? Karena ini satu orang kaya. Kalau yang dipersaudarakan satu penggembala kambing, sama-sama soleh padahal nggak masuk. Lu nasihatin gua tentang bisnis, lu kaya aja belum? Makanya yang dipersaudarakan kepada Sa'ad bin Robi, Abdurrahman bin Auf. Karena dia pebisnis, yang satu ini sahabat Nabi ini punya reputasi pebisnis yang luar biasa. Maka yuk jaga ya. Ini ada nasihat, dan bukan dari tokoh Islam, tapi boleh kita ambil ya. Nanti kita ambil hikmahnya. Ini dari Jack Ma. Jack Ma ini salah satu orang terkaya di Cina, pendiri perusahaan Alibaba. Beliau pernah bilang kayak gini, orang kalau udah sukses, dia kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau mengucap seindah apapun dianggap kentut sama orang. Orang Islam gimana nyikapinnya? Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang, tapi bismillah. Orang yang kita dakwahi masalahnya ngeliatin kita tuh punya apa? Maka yuk berkarya, nulis buku, bikin apa aja po yang bisa dikerjain kerja. Hobi masak atuh ayo. Punya karya nggak orang ini? Orang tuh ngeliatin soalnya makin gede. Ya, ini orang sosok nasihatin karyanya apa sih? Ya, maka ayo jadi ahli Quran yang keren, bismillah ya. Semuanya diniatkan untuk itu. Karena di zaman Islam lagi maju, izin contoh ya. Kalau mungkin zaman dulu ada yang pernah ngalamin, dulu matematika itu nama pelajarannya bukan matematika, tapi sempat nama pelajarannya aljabar. Ya. Dan yang nemuin aljabar sekaligus penemuan angka nol itu orang muslim. Kita kenal namanya Al-Khawarizmi. Beliau punya buku tentang matematika. Buku matematika kalau zaman sekarang akan dianggap buku cetak matematika itu. Tapi di mukodimahnya perhatikan. Beliau membuat aljabar itu untuk, beliau menyebutkan, untuk memudahkan umat muslim menjalankan syariatnya, salah satunya hukum waris. Gimana nyambungnya aljabar sama hukum waris? Contoh, misalkan gini, kan
kalian punya anak dua, satu cewek satu cowok, warisan 90 juta. Yang laki dapat berapa, perempuan dapat berapa? Yang laki 2 kali lipat ya. Berarti yang laki dapat 60 juta, yang perempuannya dapat 30 juta. Itu kalau dijadikan aljabar, 2x tambah x sama dengan 90. 3x sama dengan 90, x sama dengan 90 bagi 3, 30. Berarti x-nya tinggal dikalikan, kalau dikali 2 udah 60. Mudah kan kalau cuma anaknya 2? Kalau ada yang anaknya 19 kayak orang zaman dulu gimana? Nggak pakai aljabar, pusing itu demi Allah. Serius. Lihat, orang bikin buku matematika tujuannya syariat, coba. Tujuannya pengen mudahin syariat. Sampai sekarang tuh masih bikin anak-anak SMP pusing belajar aljabar tiap hari di sekolah. Masih dipelajari. Berkah berarti ilmunya. Dari awal niatnya apa soalnya? Oh ya, satu, jaga diri, jangan sampai terlalu banyak makan jasa orang lain. Dan 2, jangan ngelakuin sesuatu yang bikin kita ngeganggu dakwah kita ya. Bismillah, jaga diri, bismillah. Maka gimana kok nanti aku kalau pengen mulai dakwah seperti apa? Aku belum hafal 30 juz nih seperti yang tadi di wisuda. Apakah syarat dakwah harus hafal 30 juz dulu? Ya, nggak bisa dibilang gitu juga. Kita ambil dari kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah pengen ngangkat seorang gubernur, gubernurnya diminta datang ke kediaman beliau. Maka begitu nyampe, ngelihat Sayyidina Umar lagi main sama anak kecil. Mungkin cucunya, anak-anaknya. Nah, namanya segagah-gagahnya orang main sama anak kecil, kan tetap konyol-konyolan ya. Cilu. Nah, sehingga ceritanya ini calon gubernur ilfil. Ini Umar yang katanya setan papasan aja takut. Ngelihat ekspresi kayak gitu ditegur sama Sayyidina Umar. Kamu, kenapa mukanya kayak begitu? Kamu nggak punya anak cucu di rumah? Punya, Amirul Mukminin, maaf. Terus kamu nggak pernah main seperti tadi dengan anak cucumu? Tidak pernah sekalipun, wahai Amirul Mukminin. Karena dirasanya menurunkan wibawa. Apa komentar Sayyidina Umar? Pulang kamu sana, nggak usah jadi gubernur. Apa salah dan kurangnya saya? Apa jawaban beliau? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi guru, jadi pemimpin, punya kasih sayang nggak? Kalau nggak pakai kasih sayang, terus apa kabar? Pemimpinnya tambah buncit, rakyatnya kelaparan. Kasih sayang, istilah. Sayangin murid-muridnya, sayangin orang-orang yang berada di bawahnya. Kok katanya ilmu penting? Ilmu nggak pakai kasih sayang masih ada kurangnya. Pernah ngelihat satu kejadian di lampu merah, bapak-bapak di motor tiba-tiba keseruduk sama orang yang telat ngerem, kena spakbornya. Nggak ketabrak, nggak kecelakaan, nggak berdarah-darah, spakbornya cuma kena sedikit. Yang di depan balik badan sambil gebrak. Bisa sabar nggak? Innallaha ma'as-sabirin, tahu? Benar nggak dalilnya? Benar, Al-Baqarah 153 itu. Tapi pakai ilmu, nggak pakai kasih sayang, berantem tuh duaan di situ. Maka selagi kalian punya kasih sayang kepada nanti akan kalian ajarkan. Mau kalian cuman apal kuliah kulhu juga kalian punya hak untuk berdakwah. Walaupun memang jangan ngomong kalau nggak pakai ilmu ya. Ilmu ini nanti jadi koridor kita supaya nggak ngalor ngidul kemana-mana. Bukankah kalau ada teman curhat duaan di kamar lebih tulus kan, lebih gampang masuknya? Nggak ada kamera, nggak ada apa-apa, murni dia saudaraku, aku sayang dia, aku nggak pengen dia sedih. Masuk tuh nasihat, pakai hati soal sayang. Daripada ceramah di Istiqlal yang nonton 5.000 orang, tapi niatnya memang gue kalau ceramah selalu rame. Allah bisa dengan mudah menjadikan gak ada satupun nasihat kita yang masuk ke hati mereka. Bismillah ya. Semoga Allah muliakan kalian dengan Al-Quran. Dan semoga dengan Al-Quran tersebut
Tidak hanya bertambah ilmunya, tapi bertambah takutnya juga kepada Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Cuman itu dulu yang bisa kau sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Kalau ada kebaikan semuanya dari Allah, kita bersyukur kepadanya. Kalau ada kesalahan semua dari bodohnya Koko, tolong dinasehatin ya. Jadi kalau ada yang ceramah tuh didoain teh. Ya Allah, ning kongko ngomong wae. Mudah-mudahan nih dia nggak cuma ngomong doang, tapi dia juga mengamalkan apa yang dia ucapkan. Nah, ya, silakan. Saya kembalikan dulu kepada Ustazah MC kita. Silakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.